Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas berbagai kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan di antara ketaatan kepadanya, yaitu dari bermajelis ilmu, mendengar dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berharap dengannya menjadi perantara kita untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena hanya dengan ilmu lah kita bisa mengetahui akidah yang benar dan juga akidah yang batil. Dengannya juga kita mengetahui hal yang dihalalkan dan diharamkan. Dengannya pula keimanan kita bisa bertambah. Rasa takut kita bisa bertambah. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang muslim untuk menyempatkan dari hari-harinya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan majelis di dalam satu pekan sekali atau dua kali, kemudian dia pilih dari pelajaran-pelajaran yang paling penting yang perlu dia ketahui, sehingga dari hal tersebut bisa menjadi pondasi awal baiknya agama seorang hamba. Dan kita masih melanjutkan dari pembacaan kitab Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah yang dengannya kita bisa memahami apa agama Islam dan apa agama kaum musyrikin. Karena sepintas seakan-akan keduanya hampir sama. Dari sisi apa? Dari sisi peribadatan. Orang musyrik beribadah, kaum muslimin beribadah. Tetapi tidak bisa difahami dan diketahui kecuali bagi orang-orang yang mengerti hakikat ibadah. Karena ibadah itu sesuatu yang jelas. Sesuatu yang jelas. Ya, dari mengesahkan dari selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada selain Allah. Kalau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata, itu namanya tauhid. Tapi mengesahkan Allah kemudian melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka dari sisi makna saja sudah bukan mengesahkan. Ya, dia telah mensyirikkan. Tapi hal ini difahami oleh sebagian dari umat sebagai pemurnian ibadah atau menjadi perantara untuk beribadah kepada Allah. Nah, di kaidah yang kedua, beliau di sini mengatakan al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, yaitu dengannya kita bisa memahami hakikat agama Islam dan agama kaum musyrikin, annahum yaqulun. Mereka para pelaku kesyirikan, kaum musyrikin yang mengenal Allah, yang beribadah kepada Allah tetapi terjatuh di dalam kesyirikan. Apa yang membuat mereka itu terjatuh di dalam kesyirikan? Maka ucapan mereka adalah ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami ini tidaklah berdoa, meminta, memfokuskan diri kepada berhala-berhala, kepada wali-wali, kepada orang-orang soleh yang diagungkan itu, melainkan dalam rangka untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk mendapatkan syafaat. Jadi kalau ditanya kaum musyrikin dahulu yang dikafirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikafirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka disifati dengan kesyirikan, mereka kan beribadah kepada Allah. Mereka juga mengenal Allah. Tetapi kenapa sifat syirik dan kekufuran ini disematkan kepada mereka? Padahal mereka beribadah kepada Allah juga.
Maka di antara alasannya yang menjatuhkan mereka terjatuh di dalam kesyirikan adalah karena mereka berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka anggap sebagai orang-orang soleh, sebagai para wali. Mereka berdoa, mereka meminta. Nah, di antara tujuannya dari peribadatan yang mereka lakukan kepada para wali tersebut adalah untuk mencari kurbah. Kurbah itu perumpamannya seperti ini, Pak. Mereka menganggap bahwa para wali, kemudian orang-orang soleh yang telah dikenal kebaikannya ketika hidup, maka setelah kematiannya, mereka telah berpindah dari alam dunia kepada alam akhirat. Dan diyakini bahwa yang telah wafat ini dari kalangan orang soleh telah mendapatkan kedudukan. Mereka telah diberikan kenikmatan, sehingga seakan-akan punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syubhat mereka. Nah, dengan anggapan tersebut, maka sebagian dari bangsa Arab yang Nabi SAW diutus di tengah mereka, akhirnya mereka terjatuh di dalam kesyirikan. Mereka menganggap bahwa kalau kita mau mendekatkan diri langsung kepada Allah ini sangat sulit. Kenapa? Karena ibadah kita tidak seperti ibadah mereka, orang-orang soleh. Kita banyak kekurangan, kita terkadang maksiat. Maka sebagaimana seorang ingin mendapatkan manfaat dari raja itu harus melalui perantara menterinya, maka kita kalau mau punya kedekatan kepada Allah, harus mendekati siapa? Mendekati para walinya. Di antara bentuknya adalah berdoa, meminta kepada mereka. Dan telah kita singgung di pertemuan sebelumnya, atau di beberapa pembahasan sebelumnya, bahwa berdoa dan meminta kepada selain Allah ketika mereka adalah orang-orang yang telah wafat, ini bagian dari kesyirikan. Karena bolehnya berdoa dan meminta itu pertama kepada orang yang masih hidup, kemudian yang kedua hadir di hadapan kita, yang ketiga adalah pada hal yang memang mereka mampu. Tapi kalau sudah memintanya kepada mayit, apapun permintaannya, maka ini adalah kesyirikan. Nah, ini bentuk ibadah. Bentuk ibadah. Jadi doa itu ibadah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Nah, kemudian mereka pun kaum musyrikin meyakini dan memahami bahwa ucapan mereka itu merupakan ibadah juga. Makanya nanti kita akan bacakan ayat di sini di dalam surat Az-Zumar ayat ketiga tentang tadi statement mereka yang menjatuhkan mereka kepada kesyirikan. Ini yang pertama, namanya kurba. Nanti kita baca ayatnya. Yang kedua, tujuan mereka adalah wasyafa'ah, meminta syafaat. Meminta syafaat. Nah, syafaat adalah perantara agar seorang bisa mendapatkan sebuah manfaat atau dijauhkan dari bahaya. Jadi kalau istilah kita di dalam kehidupan sehari-hari, syafaat itu seperti pertolongan dari pihak ketiga. Kalau dari sisi bahasa, syafa'ah itu dari kata syafa', yang artinya adalah genap. Kalau tunggal kan witir. Syafa'ah itu genap. Nah, kaitannya dengan makna bahasa ini apa? Ya tadinya dia sendiri mendapatkan bahaya atau ingin mendapatkan manfaat nggak bisa, sehingga dia harus berdoa supaya dapat manfaat. Jadi ini dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Maka di sini ada syafi', ada masyfu'. Ada orang yang minta syafaat, ada yang memberikan syafaat. Ada yang memberikan syafaat. Nah, yang meminta syafaat tadi orang yang lemah. Orang yang lemah. Orang yang khawatir dirinya ini mendapatkan bahaya. Kalau di akhirat maksudnya adalah orang-orang yang dikhawatirkan apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Kalau di dunia, contohnya dia pengen bekerja. Contohnya dia ingin dijauhkan dari bahaya premanisme. Maka supaya dia mendapatkan keselamatan apa? Dia datangi fulan, orang yang punya kedudukan, untuk melindungi dirinya dari bahaya orang-orang di sekitarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa, Pak? Hah? Apa? Baking. Ya seperti, bukan calo ya, kalau calo kan dibayar ya.
Enggak, dia ya orang dalam, orang punya kedudukan. Ya, orang punya kedudukan. Jadi perumpamaan seperti itu, syafaat itu. Pada hari kiamat, agar kita bisa mendapatkan keselamatan, maka kita butuh syafaat. Syafaat baik dari Nabi SAW, atau syafaat dari orang-orang beriman, atau syafaat mungkin yang diberikan dari para malaikat. Sehingga apa? Kita selamat. Kita selamat. Nah, kaum musyrikin berdoa kepada orang-orang soleh itu agar kelak pada hari kiamat mereka bisa memberikan apa? Syafaat. Memberikan syafaat di sisi Allah karena mereka orang-orang dekat, maka kita dekatkan diri kita kepada mereka. Kalau sudah dekat, maka nanti kita akan diberikan pertolongan. Ibaratnya kalau kita berbahaya, kita tengok saja, wah, orangnya sudah kenal, oh ini masukkan saja ke dalam surga. Seperti itu. Ya, seperti itu maksudnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah tentang kurbah yang diharapkan oleh orang-orang musyrikin dari peribadatan mereka terhadap para wali itu. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kita beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi kita ini enggak beribadah kepada para wali kecuali memang tujuannya agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena mereka orang dekat. Karena mereka orang dekat. Jadi disampaikan alasannya. Kemudian perbuatan ini yang mereka lakukan dari berdoa meminta kepada selain Allah, mereka fahami sendiri itu adalah bentuk ibadah, kan gitu Pak? Jadi doa kepada para wali, kepada orang soleh yang telah wafat itu ibadah. Tapi ibadah ini tujuannya supaya lebih dekat kepada Allah. Jadi sebenarnya kontradiksi ya. Mereka memahami itu ibadah, tetapi mereka lakukan padahal ibadah nggak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Hanya karena satu tujuan, yaitu untuk mendekatkan diri ke mereka kepada Allah, mereka rela melakukan kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal yang diharamkan itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepadanya. Allah tidak menjadikan, Pak, hal yang diharamkan itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri. Ya, maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri pada ayat setelahnya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memberikan keputusan di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada seorang yang dusta dan suka melakukan kekufuran. Di ayat selanjutnya ini membantah perbuatan mereka. Bahwa klaim mereka yaitu beribadah kepada selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ini kadzab. Ini pendusta. Dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengizinkan cara seperti itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian mereka dengan perbuatan tersebut adalah orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir. Bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin, bukan seorang muwahhid. Ya, karena ini kekufuran, ini kesyirikan. Ya, kalau Anda ingin menjadi orang yang bertauhid, memberikan ibadah, maka jangan pernah menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apapun. Nah, kita nggak boleh memalingkan sedikit pun dari ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, pelajaran dari ayat ini, kita bisa pahami bahwa hakikat agama Islam itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Maka alasan apapun yang diyakini, diutarakan oleh sebagian kaum muslimin untuk melakukan kesyirikan, maka ini tidak akan dibenarkan di dalam syariat. Maka seperti orang-orang yang mendatangi kuburan para wali, mereka mengadahkan tangan, berdoa dengan khusyuk. Terkadang mereka menangis, kemudian mereka elus-elus dari tempat-tempat yang mereka anggap itu adalah tempat suci, tempat keramat.
Maka kita katakan ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau kita katakan seperti itu, mereka akan mengatakan, loh, ini saya nggak melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu ibadah kepada selain Allah. Nah, Anda itu sedang beribadah kepada selain Allah. Loh, buktinya mana? Buktinya Anda berdoa kepada mayit. Siapapun dia. Apakah dia malaikat yang dekat, ataupun nabi yang paling tinggi kedudukannya, ataupun hanya orang saleh, maka itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kita untuk berdoa kepada mayit. Yang Allah perintahkan kita berdoa langsung hanya kepadanya. Siapapun hambanya, baik dia rakyat ataupun pemimpin, baik dia orang yang soleh ataupun orang yang taleh, selagi mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bentangkan untuk senantiasa memberikan dari permintaan-permintaan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila bertanya kepadamu hamba, apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku, katakanlah sesungguhnya aku adalah maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa siapa saja yang meminta kepadaku. Maka kalau kita mau meminta dari ampunan, minta langsung kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah, minta kepada Allah. Jadi semuanya diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk. Ya, tidak kepada makhluk. Makanya gulu terhadap orang-orang saleh, berlebihan terhadap orang-orang saleh di dalam mengagungkan, mengkultuskan, memuliakan. Ini termasuk pintu-pintu kesyirikan yang paling banyak menjerumuskan manusia dari zaman ke zaman. Bahkan tidaklah terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi ini melainkan dengan jalan ini. Kenapa? Karena menjatuhkan manusia dari ketergelinciran ibadah itu lebih mudah daripada menjatuhkan dalam kemaksiatan. Kemaksiatan itu nyata, jelas. Ya, apalagi yang terkait dengan syahwat. Fitrah mengingkari. Tapi kalau sudah terkait dengan syubhat, nah ini yang susah. Tidak ada yang bisa mengangkat dan membukakan basirah mata hati seorang itu kecuali para ulama. Biar dia tahu bagaimana ini kesyirikan, apa ini tauhid. Para ulama tugasnya. Orang-orang awam, ya mereka tidak memiliki Tidak memiliki bekal. Sehingga mereka bisa menentukan jalan mereka. Makanya kaum muslim ini, Bapak Ibu sekalian, butuh dengan para ulama. Mereka butuh untuk bertanya kepada para ulama. Mereka butuh dekat dengan para ulama. Ya, mereka butuh juga penjelasan dari para ulama. Karena pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kita di dalam kesesatan, di dalam kesyirikan, di dalam kekufuran itu sangat-sangat luas. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa syirik itu seperti bahra la sa'ila lahu. Seperti lautan yang tidak bertepi, enggak ada habisnya. Kemudian hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan itu sangat-sangat banyak, sangat-sangat luas. Baik disebabkan karena kebodohan, disebabkan karena syubhat, disebabkan karena bisikan syaitan, disebabkan karena teman-teman yang dekat, disebabkan karena lingkungan. Banyak sekali faktor yang bisa merusak dari akidah. Oleh karena itu syariat berusaha untuk menjaga agama seorang dengan adanya syariat-syariat. Kenapa kita diperintahkan untuk hijrah dari negeri kafir? Tujuannya agar kita tidak terpengaruh dengan budaya, dengan kebiasaan para pelaku kesyirikan. Sehingga agama Islam yang merupakan agama tauhid pengesahan Allah tidak bias dengan rutinitas yang mereka lakukan. Jadi supaya kita murnikan lagi agama kita. Oh, kenapa jihad disyariatkan? Ya agar menumpas dari akar-akar kesyirikan. Ya, waqatiluhum hatta la takunna fitnah, kata Allah. Perangilah mereka kaum musyrikin sampai tidak ada lagi fitnah. Apa itu fitnah? Syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah di situ maksudnya syirik. Bukan maksudnya mengfitnah dengan bahasa yang kita kenal di bahasa Indonesia. Apa fitnah bahasa Indonesia, Pak? Apa, Pak? Jangan fitnah kamu. Jangan menuduh.
Ya, menuduh itu fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Ini salah konteksnya ya. Baca tafsir salah dulu. Fitnah di dalam ayat-ayat tersebut adalah syirik sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, gitu, Pak. Lebih besar. Disyariatkan untuk jihad. Kenapa? Supaya menumpas akar-akar kesyirikan. Begitu juga kita dilarang dari mengagungkan berhala-berhala, bersumpah kepada selain Allah, melakukan dari riya, sum'ah. Karena ini pintu-pintu kesyirikan. Dilarangnya tamimah, jimat. Karena ini bisa membawa kepada kesyirikan. Ya, bisa membawa kepada kesyirikan. Taib. Ini yang pertama. Jadi kalau ingin mendekatkan diri kita kepada Allah itu bukan dengan beribadah, menyembah, mengagungkan orang-orang saleh berlebihan. Tetapi apa? Ya dengan beribadah langsung kepada Allah. Langsung beribadah kepada Allah. Nah, di antara syubhat yang terkadang merancukan kaum muslimin, mereka dibacakan ayat. Mereka dibacakan ayat firman Allah di dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabi, surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Maka mereka menafsirkan wasilah di sini apa? Perantara. Tapi perantaranya salah di dalam memahami. Mereka anggap bahwa perantara di sini adalah orang soleh. Padahal perantara, wasilah di dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, tafsirkan oleh beberapa sahabat, beberapa salaf, maknanya adalah kurbah, ibadah, ketaatan. Jadi kalau kalian mau dekat kepada Allah, ya taat kepada Allah. Makanya semakin taat, semakin dekat. Semakin seorang itu tidak taat, maka semakin jauh. Ya percuma kita mendekati orang-orang soleh, kita nggak beribadah seperti ibadah mereka. Ya kita nggak beribadah seperti ibadah mereka. Ya faman batta'a amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya itu lemah nggak dipercepat dengan nasab, dengan kedudukan, dengan keturunan. Mau kita keturunan nabi, keturunan rasul. Kalau kita tidak soleh, tidak beramal seperti amalan mereka, maka keturunan tersebut tidak bermanfaat. Keturunan tersebut tidak apa? Bermanfaat. Lihat bagaimana anak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, Rasul yang pertama. Tetapi anaknya apa? Tidak beriman dengan bapaknya. Bapaknya mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ikutlah bersama kami di kapal dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Tapi dia mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi ke bukit supaya saya selamat dari air yang begitu dahsyat, ombak yang begitu kuat. Maka Allah berfirman, qala la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang bisa selamat dari ketentuan Allah kecuali yang dirahmati saja. Fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka akhirnya apa? Mereka terhalang dengan ombak dan tenggelamlah mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Berdoa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya Allah, anakku ini termasuk keluargaku dan engkau menjanjikan kebaikan kepadaku. Wa anta ahkamul hakimin. Maka Allah membantah, memberikan pendidikan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya dia bukan lagi keluargamu. Nah, keluarga yang hakiki itu adalah keluarga yang dibangun di atas keimanan. Ya, keluarga yang dibangun di atas apa? Keimanan, bukan di atas nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka bersaudara di atas dipan-dipan, saling berhadapan. Ikhwan, bersaudara. Bukan karena satu nasab, tapi karena mereka satu pondasi yang sama, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, wa dalilus syafa'ah, dalil tentang syafaat. Dalil tentang batilnya alasan mereka meminta syafaat sehingga mereka melakukan ibadah kepada selain Allah. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum
dan mereka beribadah kepada selain Allah. Perhatikan, jadi permintaan mereka syafaat kepada para wali dan orang-orang saleh yang telah meninggal, ini pertama ibadah. Kemudian ibadah tersebut dilakukan kepada selain Allah, berarti kesyirikan. Ya, kesyirikan. Kemudian Allah mensifati yang mereka minta itu ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya. Karena mereka makhluk. Ya, mereka makhluk. La yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Tidak mampu menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka itu sebenarnya dicipta. Amwatun ghairu ahya. Mereka mayat, tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Mereka mengatakan dengan berbagai perbuatan yang mereka lakukan itu, ini para wali ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini wali ini mereka nanti kasih syafaat. Jangan kalian larang-larang kami. Jangan kalian cegah-cegah kami. Ini mereka orang-orang soleh kok, dilarang-larang. Mereka akan berikan syafaat kepada kami. Subhanallah. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang syekh. Jadi ada salah satu tokoh sufi ya di Yaman. Dia datangi orang yang kalut karena banyak dosa dan kemaksiatan, kemudian ingin taubat. Ingin taubat. Maka dikatakan kepadanya, kalau kamu mau taubat, maka kamu itu orang hina, banyak dosa, banyak kemaksiatannya. Kamu nggak akan bisa dekat dengan Allah kecuali harus adanya apa? Adanya perantara. Maka kalau kamu mau, kamu datangi kuburan wali fulan, habib fulan, syekh fulan, kamu minta kepada dia. Kamu minta kepada dia supaya kamu punya kedudukan di sisi Allah. Ini pendidikan yang salah. Harusnya apa? Kita mendidik umat untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Cinta, takut, benci hanya karena Allah. Ini yang harus kita didik diri kita dan juga keluarga kita. Sehingga tidak ada ketergantungan kepada makhluk. Ya, tidak ada ketergantungan terhadap makhluk. Kemudian setelah Allah mengutarakan ucapan kaum musyrikin yang mengatakan bahwa mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah, qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wal ard. Apakah engkau ingin mengabarkan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kesyirikan yang mereka lakukan. Berarti perbuatan tersebut apa? Syirik. Allah katakan sendiri, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang mereka apa? Syirikkan. Berarti enggak boleh meminta kepada selain Allah. Walaupun dengan dalil syafaat, dengan dalil kurba. Maka ibadah, berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wasyafa'atu syafa'atan. Dan syafaat ada dua jenis. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun muthbatah. Yang pertama adalah syafaat yang tidak dianggap, dinafikan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, syafaat yang memang ada di dalam Islam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, nanti ada beberapa penyebutan tentang syafaat. Maka kalau mau dikelompokkan ayat-ayat tersebut, ada dua kelompok. Pertama, ayat-ayat yang menyebutkan tentang syafaat yang tidak dianggap, yang tidak diterima. Yang kedua, adanya syafaat yang memang diterima. Yang pertama, fasyafa'atul manfiyah. Adapun syafaat yang dinafikan, yang tidak diterima, maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi ilallah. Sebuah syafaat yang diminta dari selain Allah. Orang minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, terhadap sesuatu yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi seperti meminta kepada para wali, kepada orang-orang saleh yang telah wafat untuk diberikan keselamatan, ditinggikan derajat. Ini dinafikan, enggak ada di dalam Islam seperti itu.
Tidak ada di dalam Islam seperti itu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah." Wahai orang-orang yang beriman, infakkan dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli di dalamnya dan tidak ada persaudaraan, tidak ada kecintaan, wala syafa'ah, dan juga tidak ada syafaat. Berarti apa? Di sini seakan-akan syafaat itu enggak ada. Tapi syafaat yang enggak ada yang dimaksud apa? Syafaat yang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau mau kita sederhanakan lagi, syafaat yang ada itu yang memenuhi syarat. Yang enggak ada yang tidak memenuhi syarat. Dan nanti akan disebutkan di sini. Yang kedua, wasyafa'atul mutsbata, syafaat yang ditetapkan adanya di dalam syariat, hiyallati tutlabu minallah, yaitu sebuah syafaat yang diminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Dan syafi' yaitu pemberi syafaat, ini termasuk orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa memberikan apa? Syafaat kepada orang lain. Berarti orang ini punya kedudukan, Pak. Iya kan? Pada hari kiamat orang-orang datang atau tiba-tiba fulan ini menolong orang lain dan diizinkan oleh Allah, berarti orang ini punya apa? Punya kedudukan, punya keutamaan, punya kemuliaan. Makanya dibahasakan oleh Syekh di sini mukramun bisyafa'ah. Dia telah dimuliakan dengan bisa memberikan syafaat. Luar biasa, Pak. Orang diberikan syafaat ini bukan orang sembarangan ya. Dari kiamat terjadi huru-hara. Seorang ya tidak ada yang dia pikirkan kecuali mencari keselamatan, mengkhawatirkan dirinya atas dosa dan kemaksiatan. Tiba-tiba datang sosok-sosok yang bisa apa? Menolong. Ini luar biasa. Bukan menolong seorang dari kelaparan, menolong seorang dari kesulitan, tetapi menolong dari api neraka. Ini kan luar biasa kemuliaannya. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa akan adanya syafaat yang seperti ini. Ya, syafaat nabiyun, para nabi akan memberikan syafaat. Wa syafaatil malaikah, begitu juga para malaikat akan memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, begitu juga orang-orang beriman akan memberikan syafaat. Subhanallah. Jadi ada kelompok-kelompok, golongan-golongan tertentu yang nanti diberikan hak untuk memberikan syafaat. Baik. Kemudian wal masyfu'u lahu, dan orang yang diberikan syafaat syaratnya adalah man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhn. Seorang yang diridhoi oleh Allah, baik ucapannya, baik perbuatannya, setelah dia mendapatkan izin. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surah Al-Baqarah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali yang mendapatkan izin darinya. Kecuali yang mendapatkan izin darinya. Maka dari sini para ulama menyimpulkan syafaat yang mutsbatah itu membutuhkan dua syarat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepada pemberi syafaat dan yang disyafaati. Pemberi syafaat dan yang disyafaati. Allah ridho. Nah, di antara syarat agar seorang mendapatkan ridho adanya keimanan. Adanya keimanan. Tapi ketika salah seorang tidak memiliki keimanan, maka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan syafaat. Yang ingin memberikan syafaat enggak diridhoi oleh Allah, yang enggak mungkin bisa dapat syafaat. Walaupun dia menganggap dirinya orang baik, telah beramal yang banyak, tapi kufur, tapi syirik, enggak akan bisa memberikan syafaat. Atau yang diberikan syafaat ini, contoh seorang mungkin di antara kita, insyaallah ta'ala mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hak syafaat, kita ingin menyelamatkan orang kafir dari orang yang terdekat. Boleh atau tidak? Tidak, kenapa? Karena Allah enggak ridho dengan orang kafir. Ya. Innallaha la yardha. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho anil kufur, dari kekufuran, dari kesyirikan. Wala yardha li ibadihi al-kufur.
Bagaimana dia mau mendapatkan syafaat? Maka syarat yang pertama harus diridhai oleh Allah. Kalau yang memberikan syafaat diridhoi karena dia orang mulia, orang istimewa, yang diberi syafaat diridhoi, kenapa? Karena dia masih punya keimanan. Punya keimanan. Walaupun banyak dosa, walaupun banyak keburukan. Tapi karena satu sosok ini, Allah selamatkan dia. Subhanallah. Syarat yang kedua, adanya izin. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk apa? Memberikan syafaatnya. Kalau nggak diizinkan nggak bisa. Nggak dapat. Ya, tidak dapat. Maka dua syarat ini harus terpenuhi. Taib. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhn. Kama qala ta'ala, ya. Jadi kembali kepada pembahasan syafaat itu, bahwa seorang ketika bisa diberikan syafaat, maka dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Dan telah disebutkan di dalam kitab-kitab akidah, ya, telah disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab akidah tentang jenis-jenis syafaat. Tentang jenis-jenis syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menggolongkan ada dua jenis, ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang umum berserikat. Ada beberapa golongan yang bisa nanti apa? Mendapatkan dari syafaat. Nah, yang khusus adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kekhususan untuk bisa memberikan nafas syafaat. Yang pertama adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urasatil qiyamah, di padang mahsyar, di mana seluruh manusia dari yang awal sampai yang akhir, setelah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dikumpulkan di mahsyar, hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan telanjang, belum dikhitan dan tidak menggunakan alas kaki. Tidak menggunakan alas kaki. Matahari dekatkan kepada mereka, dan masing-masing dari manusia berkeringat sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang tenggelam sampai selutut, sampai sepinggang, sampai sedada, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri, sesuai dengan kadar amal mereka. Nah, tidak ada yang mengetahui keadaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu manusia menunggu dengan jangka waktu yang sangat panjang, sehingga mereka berusaha untuk mencari keselamatan, mencari kemudahan. Maka ketika itu di antara mereka mengatakan, datangilah kepada Adam alaihissalatu wassalam, karena dia merupakan bapak dari seluruh manusia. Maka mulailah datang kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam apa? Mengatakan, nafsi nafsi. Ya, saya sendiri merasa khawatir terhadap diri saya. Maka datangilah kepada Nuh yang merupakan Rasul pertama kali. Maka manusia semuanya datang kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, meminta untuk apa? Agar Nabi Nuh berdoa ataupun meminta kepada Allah supaya ini urusan dipercepat atau diselesaikan. Nah, ini berarti namanya syafaat, Pak, ya. Karena dia cari perantara nih dari orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah untuk memberikan keputusan. Ini namanya proses mencari syafaat. Maka Nabi Nuh pun berlepas diri, lemparkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pindah kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Maka akhirnya apa? Dilemparkan terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ana laha. Itu hanya milikku. Jadi syafaat ini termasuk kekhususan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya diberikan kepadanya pada hari kiamat nih, ketika manusia berkumpul di padang mahsyar. Azan, Pak, ya? Baik, mungkin setelah Isya kita lanjut sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Lanjutkan dari pembahasan tentang syafaat yang khusus yang hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan itu ada pada beberapa hal. Tadi yang pertama kita sebutkan syafaat Nabi SAW terhadap seluruh manusia di padang mahsyar. Apa bentuk syafaatnya? Nabi meminta kepada Allah agar waktu mereka menunggu itu disegerakan. Karena mereka masih menetap di padang mahsyar dengan keadaan yang panas, tanpa beralas kaki, telanjang, dengan kesulitan yang berbeda-beda sesuai dengan amal dan perbuatan. Maka ketika itu Nabi SAW sujud kepada Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan mungkin di dunia. Ya, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu, was'al tu'ta, mintalah niscaya engkau akan diberikan, washfa'tu syaffa', berikanlah syafaatmu, niscaya engkau akan dikabulkan. Engkau akan dikabulkan. Nah, ini yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Gitu juga syafaat yang kita minta di dalam doa setelah azan. Apa doa setelah azan, Pak? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Wa ba'athhu maqama mahmuda alladhi wa'adtah. Dan bangkitkan Nabi Muhammad ini dengan maqam, kedudukan yang mulia yang telah engkau janjikan. Nah, itu kedudukan itu adalah apa? Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar dan tidak mendapatkan dari manfaat kecuali dari jalan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, syafaat Nabi SAW untuk memasukkan ahli surga ke dalam surga. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Nabi mengatakan, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, fa astaftihu, maka aku minta untuk pintunya dibukakan, karena pintu surga masih tertutup. Nabi ingin supaya pintunya dibukakan. Fa yaqulul khazin, maka penjaga dari pintu surga tersebut berkata, man anta, kamu itu siapa? Maka Nabi mengatakan, ana Muhammad, saya adalah apa? Saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat yang menjaga pintu surga mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, aku ini diperintahkan hanya untukmu. Maksudnya diperintahkan untuk menjaga dan membuka pertama kali hanya untuk engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan aku buka sebelum engkau datang. Berarti ini namanya kekhususan. Ini namanya kekhususan. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk bisa membuka pintu surga. Padahal di belakangnya ada para nabi, ada para rasul, ada orang-orang saleh. Subhanallah. Ini namanya keutamaan, keagungan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya Abu Talib. Terhadap pamannya Abu Talib. Doh, ini tadi kita sudah bahas bahwa di antara syarat syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada pemberi syafaat dan yang disyafaati. Ya atau tidak? Dan di antara pondasi keridhaan Allah itu ya keduanya harus di atas keimanan. Tapi Abu Talib ini kok bisa dapat kekhususan? Kok bisa mendapatkan keselamatan? Maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa syafaat yang didapat di sini syafaat takhfif, syafaat keringanan, bukan syafaat ikhraj, bukan dia itu dikeluarkan dari neraka. Jadi Abu Talib itu masih di neraka. Tetapi karena jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin, di mana sewaktu kehidupannya itu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi SAW ketika itu berjanji kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah saja, dia akan bersaksi pada hari kiamat untuk bisa memberikan syafaat kepada dia dengan syafaat yang sempurna. Tetapi karena pamannya tidak masuk ke dalam Islam, ya, walaupun dia menolong, walaupun dia mengakui kebenaran Islam, maka dia tetap mati dalam keadaan apa? Kufur, dalam keadaan syirik. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah agar memberikan syafaat, agar memberikan keringanan kepada Abu Talib. Maka
harusnya Abu Thalib itu sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, niscaya Abu Thalib ini berada di kerak neraka yang paling dasar. Tetapi apa? Karena aku meminta kepada Allah, maka dia diringankan untuk mendapatkan siksa yang paling ringan dari penduduk neraka. Apa siksanya, Pak? Kakinya itu waliyadzubillah sallallahu alaihi wasallam diberikan bara api sehingga otaknya mendidih. Nggak kebayang, Pak. Kita nggak bisa membayangkan. Karena dari apinya saja kita sudah nggak bisa bayangkan 7 kali lipat panasnya api dunia. Apalagi keadaan seorang yang disiksa. Begitupun jasadnya berbeda dengan jasad manusia. Kalau jasad manusia sekarang dibakar, bawahnya ya gosong semuanya. Ini enggak. Badannya utuh, tapi organ dalamnya hancur. Ketika gosong badannya, sallallahu alaihi wasallam, Allah tumbuhkan lagi kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, kata Allah, supaya dia lebih merasakan siksa. Ya, jadi enggak ada mati di sana. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Tidak mati kenapa? Karena mereka masih bisa merasakan. Tidak hidup kenapa? Tidak bisa merasakan kehidupan yang sebenarnya. Yang dengannya mereka merasakan ketenangan, kenyamanan. Itu tidak ada bagi ahli neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang terakhir, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada sebagian kelompok manusia untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini juga termasuk orang-orang yang diberikan apa? Syafaat. Ya. Termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Nah, tingkatan manusia pada hari kiamat itu, Pak, terkait hisab, ada yang dihisab dengan keras, hisab dengan teliti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Wa man nuqishal hisab udzib." Siapa yang diteliti hisabnya pasti disiksa. Karena dosa kita lebih banyak daripada apa? Kebaikannya. Yang kedua, hisab yasir, hisab yang ringan. Seorang punya dosa, punya kekurangan, diajak berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan dosa-dosanya sampai ketika dia merasa akan binasa atas dosa yang telah dia lakukan dan diketahui oleh Allah, maka Allah mengatakan qad satartu laka fid dunya wa aghfiru lakal yaum. Ketika di dunia telah aku tutupkan aib-aibmu. Orang enggak tahu kamu melakukan dosa dan kemaksiatan. Aku juga ampuni dari apa yang telah engkau lakukan, dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Diberikan catatan dari tangan kanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk mereka. Baik. Ini syafaat yang khusus juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah syafaat yang umum kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Cukup, Pak? Cukup ya? Tafadhal. Dan syafaat yang dimaksud adalah syafaat di akhirat, keselamatan di akhirat. Padahal mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Baik. Dan yang pertanyaan kedua, apakah tadi Nabi Nuh itu salah memahami janji Allah kepada dirinya? Jadi seorang nabi tapi dia salah memahami wahyu Allah. Sampai dia berdoa supaya anaknya di... Baik, barakallahu fikum. Pertama yang terkait dengan orang-orang musyrik, kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya bahwa kaum musyrikin itu yang mereka mengenal tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka ada di antara mereka itu yang tidak mengimani adanya hari berbangkit. Bahkan kalau sebenarnya mau dirinci dari keimanan terhadap rububiyah, tidak seluruhnya mereka itu memiliki keimanan yang utuh dalam masalah rububiyah. Ya, makanya disebutkan oleh seperti Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah, jadi mereka itu tetap ada afrad rububiyah yang mereka tidak yakini, mereka tidak imani. Kemudian bentuk-bentuk kekufuran dan kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka kesyirikan dari beribadah kepada selain Allah. Ada juga terjatuh di dalam kekufuran bahwa mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit. Ya. Tidak meyakini adanya hari berbangkit. Tidak seluruhnya. Tapi sebagian dari mereka ada yang tidak meyakini hari berbangkit. Artinya dari hal ini tidak ada kontradiksi ya.
Karena sebagian mengimani, sebagian tidak. Adapun dari kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, wallahu alam, ya, penjelasan para ulama secara khusus ana belum baca. Insyaallah pekan selanjutnya kita akan mungkin kita akan bahas sedikit dari pertanyaan ini. Jazakumullah khairan. Mungkin seperti itu. Wallahu alam bissawab. Baik. Apa Ustaz? Bismillah, terkait dengan syafaat. Kita kan mengetahui bahwasanya setiap nabi dan rasul itu punya umat dan punya pengikut gitu saja. Bagaimana dengan umat-umat sebelum umat nabi? Apakah mendapatkan syafaat itu atau tidak? Apakah memang ini khusus untuk umat nabi atau seperti apa gitu Ustaz? Baik. Terkait memberikan syafaat, ini disebutkan di dalam Al-Quran secara umum, ya, secara umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Ya, siapa yang mendapatkan izin maka diberikan syafaat. Tidak dikhususkan hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang anda pahami, wallahu alam. Ya, begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan syafaat an-nabiyyun, syafaatil malaika wa syafa'al mu'minun. Bahwa orang-orang beriman akan memberikan syafaat. Nah, kalimat beriman ini kan umum. Siapa yang beriman dari para nabi dan rasul dan para pengikutnya dari zaman ke zaman, ya mereka memiliki hak untuk bersyafaat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin kalau ada pembahasan yang diketahui oleh bapak-bapak boleh disampaikan. Ada yang tahu? Itu khususan. Wallahu, kita sama-sama belajar, Pak. Sama-sama belajar. Ana belum banyak baca soalnya. Belum banyak baca. Ada beberapa kitab seperti dari guru kami Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, kitab yang mengumpulkan tentang hadis-hadis syafaat. Itu juga para ulama menyebutkan membahas syafaat ini termasuk pembahasan yang panjang. Ya, tapi insya Allah nanti pekan selanjutnya kita mungkin sampaikan nanti dari beberapa pembahasan yang perlu ditambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Terakhir, Pak. Dalam yang disampaikan tadi bahwa berdoa sama yang sudah meninggal dan lain-lain itu kan kisah yang lama ya Ustadz ya. Yang apa, Pak? Kisah yang lama gitu, kisah zaman Nabi. Tapi hari ini kan masih ada juga yang kayak gitu juga gitu Ustadz. Yeah. Bagaimana sebetulnya itu jadi agak-agak kadang-kadang kita juga bingung gitu, yang mana yang benar putihnya, ya. Gitu. Jadi di antara faidah dari pelajaran kita ini, Pak, sebenarnya kita diajarkan untuk mengenal hakikat agama Islam. Ya, untuk mengenal hakikat agama Islam, bahwa agama Islam itu adalah agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Di antaranya adalah tidak berdoa dan meminta kecuali hanya kepada Allah. Adapun kisah yang kita sebutkan dari kaum musyrikin terdahulu, ini sebagai contoh. Sebagai contoh yang bisa kita terapkan kesamaannya di setiap zaman. Nah, pada hari ini ketika kita melihat sebagian kaum muslimin melakukan hal yang semisal, kita katakan ini adalah agama kaum musyrikin terdahulu. Walaupun seorang itu menggunakan peci, menggunakan jilbab, menggunakan baju syar'i, walaupun dia telah menunaikan ibadah haji, kita katakan perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Kenapa? Karena ini praktek meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan telah banyak puluhan ayat di dalam Al-Quran Allah melarang. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebersamaan tersebut Tuhan yang lain. Doa sama Allah, doa sama lain enggak boleh. Ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, masjid-masjid hanyalah milik Allah, maka jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan bersama. Jadi bersama dengan Allah tapi ibadah kepada selain Allah. Dia doa kepada Allah juga, ibadah kepada, tapi dia beribadah juga kepada selain Allah. Ini dilarang. Apalagi yang murni enggak ibadah sama Allah. Kan gitu. Yang ibadah kepada Allah saja itu syirik, kalau dia itu beribadah kepada selain Allah juga, apalagi yang murni ibadah kepada selain Allah. Enggak pernah meminta kecuali hanya kepada selain Allah. Ini syiriknya lebih paten, lebih parah. Ya, lebih parah sekali. Makanya nanti di buku ini kita akan diajarkan tentang bagaimana kesyirikan-kesyirikan dari zaman ke zaman. Kemudian nanti di akhir dari kaidah yang keempat akan disebutkan bahwa kesyirikan di zaman dulu itu lebih ringan daripada kesyirikan yang ada di zaman sekarang. Lebih parah. Lebih parah. Di antaranya, kata beliau,
Kalau kaum musyrikin zaman dulu itu ketika mereka genting, mereka murni ibadahnya hanya kepada Allah. Dhalla man tad'una illa iyyah. Fokus hatinya hanya kepada Allah. Tapi kalau selamat syirik lagi. Nah, kalau di zaman kita susah datang ke dukun, kemudian senang datang ke dukun. Semakin parah kesyirikannya. Jadi sejarah itu sebenarnya penuh dengan pelajaran, Pak. Penuh dengan pelajaran. Kalau kita memahami sejarah, kita akan lebih mengerti tentang penerapan hukum. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang syirik, orang akan memahami syirik itu ya ibadah kepada selain Allah, sujud kepada patung, kepada benda. Ya kalau ke kuburan, ya ini kan namanya ziarah kubur, dibiaskan lagi. Ini kan disyariatkan oleh Nabi. Oh, bingung lagi, jadi orang awam bingung. Karena nggak punya bekal yang cukup, akhirnya apa disampaikan seakan-akan itu disyariatkan, padahal esensinya apa? Kesyirikan gitu loh. Esensinya kesyirikan. Wah, ini kan ziarah kubur diperintahkan, Nabi bersabda, ziarah kubur mendekatkan mengingatkan kepada akhirat. Contohnya seperti itu. Kemudian kita datang ke kubur kan kita doain mereka. Tapi enggak juga ya. Datang ke kubur malah meminta. Harusnya penghuni kubur itu membutuhkan kita karena mereka sudah terputus dari amal. Kok malah kita sebagian kaum muslimin meminta kepada mereka. Gitu, Pak. Jadi ini termasuk kerancuan. Semuanya adalah was-was. Sekarang gini, siapa yang memastikan dia orang yang selamat? Ada yang bisa memastikan? Enggak ada, karena kepastian itu hanya dari wahyu kan gitu. Kita bisa memastikan ini fulan, ini ahli surga hanya dari wahyu. Loh, siapa yang ahli surga? Para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, jelas sudah enggak ada perselisihan kaum muslimin. Para sahabat orang yang diridhoi. Itu pun tidak diriwayatkan para salaf terdahulu datang ke kuburan para sahabat. Meminta kepada mereka karena mereka punya kedekatan dengan Allah, mereka saudara, enggak ada diriwayatkan seperti itu, kecuali hadis-hadis yang dibuat-buat. Kan seperti itu, Pak. Jadi kalau kita mau nengok melek sejarah saja akan ketemu nanti titiknya. Oh, yang benar tuh seperti ini, para sahabat dulu enggak ada datang ke kuburan Nabi, minta ke kuburan Nabi, kecuali beberapa riwayat yang palsu. Beberapa riwayat yang palsu dinisbahkan kepada perbuatan beberapa sahabat. Ya, ini tidak benar. Subhanallah, para sahabat ribuan. Kok yang melakukan cuma satu dengan hadis yang palsu? Kan nggak bisa kita tetapkan hukum dengan berita yang tidak jelas. Nah, seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penting. Makanya belajar sejarah penting, Bapak Ibu sekalian. Kita harus melek sejarah, kita tahu bagaimana agama Islam itu turun. Makanya siapa yang memperhatikan pelajaran sirah dari awal turunnya wahyu, kemudian bagaimana Nabi SAW berdakwah, kemudian bagaimana para sahabat menerima agama Islam dan mengamalkannya, insya Allah kita akan dekat dengan kemurnian Islam, Pak. Insya Allah. Tapi kalau kita jadikan pedoman agama sekarang ini, orang yang sekarang yang kita nggak tahu sumbernya dari mana, ya kita nggak selamat dari fitnah, dari kesalahan. Makanya di antara wasiat yang sebagai penutup, wasiat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, man arada ayyata'assa falyata'assa biman qadamat. Siapa yang ingin mencari teladan maka hendaklah dia menteladani orang yang sudah mati. Maksudnya siapa? Para nabi, Nabi SAW dan para sahabat. Fa innal hayy la tu'man alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup enggak aman dari fitnah. Enggak aman dari kesesatan, enggak aman dari kesalahan. Ya. Ini penting pelajaran bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.